Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Livia Al-Insyirah akan menjelaskan tentang konsep dalam analisis subjek. Nah, di dalamnya ada tentang jenis konsep, yaitu disiplin ilmu. Dalam disiplin ilmu ada disiplin fundamental dan subdisiplin. Yang kedua fenomena, yang ketiga faset dan fokus, yang keempat ada bentuk. Dalam bentuk ada fisik, penyajian, intelektual. Yang kelima ada jenis subjek, yang keenam urutan sitasi, dan yang terakhir ada rangkuman spesifik. Ada lagi nih disiplin ilmu. Disiplin ilmu merupakan jenis konsep pertama yang harus dikenali. Bidang atau cabang ilmu seperti hukum, kimia, sosiologi. Misalnya, kamus penyakit termasuk di disiplin kedokteran. Ada dua jenis disiplin ilmu. Yang pertama disiplin fundamental dan subdisiplin. Saya akan menjelaskan disiplin ilmu. Disiplin fundamental or fundamental disciplines. Bagian utama ilmu pengetahuan atau bidang pengetahuan dasar. Yang pertama matematika, yang kedua ilmu-ilmu alamiah, yang ketiga ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora, ada sejarah, pengetahuan moral, kesenian, agama, dan filsafat. Subdisiplin or subdisciplines. Bidang spesialisasi dalam satu disiplin, misalnya ilmu alamiah or natural science dengan subdisiplin biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Ada juga kesenian dengan subdisiplin seni lukis, seni musik, seni tari, dan seni pahat, serta sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang fenomena, benda atau wujud yang dikaji dalam suatu disiplin ilmu, yaitu wujud konkret or concrete entity, rumah anak, kendaraan, permata, majalah, emas, padi, belalang, dan sebagainya. Ada juga ide abstrak or abstract idea, cinta, kecantikan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Ada juga berperan sebagai konsep subjek dalam analisis subjek, dan juga konsep subjek menunjukkan dokumen itu mengenai apa. Selanjutnya mengenai faset dan fokus. Faset, sekelompok fenomena yang dikaji oleh disiplin ilmu tertentu atau memiliki satu ciri bersama. Yang kedua, kelompok fenomena yang diperoleh dari pembagian dengan satu ciri pembagian disebut satu faset dari disiplin ilmu tersebut. Ada juga fokus atau bentuk tunggal, foci bentuk jamak, anggota dari satu faset. Nah, ada juga nih contoh fasetnya di bidang kedokteran. Kelompok jantung, otak, paru-paru, lutut, bahu, dada. Di ciri pembagian bagian tubuh, faset bagian tubuh. Contoh lainnya di kelompok wanita, pria, remaja, anak, balita, bayi, dan sebagainya. Ciri pembagian ada penderita, faset penderita. Di bidang ilmu pendidikan ada juga kelompok universitas, akademi, sekolah dasar, dan sebagainya. Ciri pembagiannya yaitu lembaga pendidikan dan fasetnya lembaga pendidikan. Ada juga di kelompok bagian ceramah, diskusi, seminar, kuliah, dan sebagainya. Ciri pembagiannya metode pengajaran. Pada bidang ilmu perpustakaan ada kelompok perpustakaan PT, perpustakaan umum, dan sebagainya. Ciri pembagian jenis perpustakaan, faset jenis perpustakaan, kelompok buku majalah, peta, CD-ROM, microfiche, dan sebagainya. Di ciri pembagiannya koleksi perpustakaan. Nah, selanjutnya ada contoh fokus. Misalnya jantung, fokus dari faset bagian tubuh. Atau di campak, fokus dari faset penyakit. Next, bentuk. Menunjukkan apa dokumen itu dibandingkan dengan subjek, menunjukkan mengenai seperti apa. Ada physical form, form of presentation, and third intellectual form. Physical form or bentuk fisik. Bentuk fisik tidak mempengaruhi subjek dokumen. Ada buku, kaset, film strip, and microform of presentation atau bentuk penyajian. Yang pertama menggunakan lambang dalam penyajian informasi. Ada bahasa, misalnya Indonesia, Inggris, dan lain sebagainya. Pada matematika ada rumus dan statistik. Pada gambar ada lukisan, peta, maupun denah. Yang kedua ada seleksi, tata susunan atau peragaan khusus. Misalnya tata susunan, contohnya abjad, kronologi, kelas. Bentuk penyajian tidak mempengaruhi subjek. Intellectual form or bentuk intelektual. Bentuk intelektual menunjukkan pendekatan khusus, pendekatan historis, sejarah dalam komunikasi. Ini bukan dokumen dalam disiplin ilmu sejarah.